Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sallimna fi Ramadan, Allahumma ballighna fi Ramadan. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa menghadiri kajian pertama di tahun 2025 ini bersama dengan Ustazah Aini. Kali ini insya Allah kita akan membahas tentang fikih Ramadan. Puji dan syukur, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah, marilah kita mulai kajian pagi ini. Kita mulai dengan baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, untuk menambah keberkahan kajian kita pagi ini, mari kita dengarkan bersama tilawah yang akan disampaikan oleh Mbak Rianita. Kepada Mbak Rianita, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Rianita. Mudah-mudahan apa yang sedikit dibacakan Allah memberikan pahala yang berlipat kepada yang membacakan, juga kepada kita selaku yang mendengarkan. Mudah-mudahan diberikan keberkahan juga. Selanjutnya, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustazah Aini Aryani yang kesempatan ini akan membahas terkait dengan fikih saum. Maka untuk tidak berpanjang lebar, mungkin kita persilahkan Ustazah Aini untuk menyampaikan materi. Kepada Ustazah, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebentar lagi hari Jumat malam ya, insya Allah kita mulai taraweh kalau sudah muncul hilal. Mudah-mudahan kita tidak punya kendala mau memasuki bulan Ramadan. Semoga umur panjang, sehat lahir batin kita, dan kita diberikan kemampuan dan
kekhusyuan ya dalam melaksanakan semua rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah supaya Ramadan kita nanti tidak sia-sia. Tidak sia-sia itu maksudnya tidak batal puasanya, tidak batal juga pahalanya. Karena ada orang yang ternyata melakukan puasa tidak dibekali dengan ilmu yang mencukupi. Pada akhirnya kadang-kadang puasanya sah, tapi pahalanya yang habis zong gitu ya. Ada juga yang dia pikir puasanya sudah sah, ternyata terjadi hal-hal yang membatalkan yang tidak dia sadari, gitu kan? Nah, ini adalah hal-hal yang akan kita bahas, apa saja yang bisa membatalkan puasa kita dan juga apa saja yang bisa membatalkan pahala-pahala kita. Baik, silakan. Berikutnya, next slide. Berikutnya lagi. Jamaah sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa puasa itu intinya adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan. Dan rukunnya itu puasa hanya cukup kita melakukan dua hal. Pertama berniat, yang kedua menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Udah itu saja. An-niyah wal imsak. Niat dalam artian kita berniat besok saya mau puasa gitu ya. Dan karena puasa Ramadan itu adalah puasa yang hukumnya wajib, maka niatnya harus dari malam yang bahasa Arabnya adalah tabyitun niyah. Jadi kalau puasa itu adalah puasa wajib, maka niatnya wajib dari malam. Sedangkan kalau misalnya puasanya itu tidak wajib alias sunnah, itu boleh jam jam segini baru niat puasa. Kalau puasa sunnahnya itu boleh, gitu kan? Dalilnya bahwa Rasulullah SAW itu pernah bertanya apakah ada masakan yang bisa beliau makan gitu ya pada istrinya. Terus istrinya menjawab kata Aisyah, belum ada ya Rasul gitu kan. Lalu Nabi mengatakan, idan ana shaim, kalau begitu saya puasa aja gitu kan. Em, Nabi berniat puasanya itu dari menjelang siang bahkan gitu. Artinya kalau itu puasa sunnah boleh-boleh saja niatnya dari siang. Sementara kalau puasa wajib itu harus tabiat, harus dari malam ya. Niat itu tidak harus dilafatkan nawaitu shoma ghodin. Yang penting dalam hati kita sudah beriktikad besok saya mau puasa Ramadan tahun ini lillahi ta'ala, udah itu cukup. Bahkan kadang-kadang bisa kita ekspresikan niat dalam hati kita itu dengan bersahur. Dengan kita menyantap sahur dan santap sahurnya itu memang dimaksudkan untuk berpuasa, ya jadilah itu sebagai niat. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini dia yang perlu kita bahas ya. Pertama, makan dan minum. eh, Makan dan minum itu tidak diperbolehkan. Nanti akan ada penjelasannya seperti apa saja yang masuk dalam kategori makan dan minum, karena nanti penjelasannya akan melebar ya. Dari mulai apakah suntikan itu membatalkan atau tidak, apakah tetes mata membatalkan atau tidak, apakah bekam itu termasuk apa segala macam itu nanti kita bahas. Yang kedua, sengaja muntah. Yang ketiga, berjima walaupun tanpa berhubungan badan. Jadi jima, kalaupun jima itu tidak sampai ejakulasi gitu ya. Tapi kalau sudah terjadi coitus, sudah terjadi sex intercourse, maka sudah batal puasanya. Kemudian sengaja mengeluarkan air mani, suatu tindakan yang sengaja untuk mengeluarkan air maninya itu batal. Tapi kalau air maninya keluar tanpa sengaja, seperti ihtilam, seperti mimpi basah. Jadi anak-anak kita yang baru balik nih, kalau nanti siang hari bulan Ramadan itu keluar air mani karena mimpi basah, itu diredakan galaunya gitu ya. Mungkin dia berpikir, aduh jangan-jangan batal nih. Ternyata tidak. Karena yang batalkan itu adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Kemudian haid ataupun nifas. Nah, ini juga nih. Kadang-kadang gini ibu-ibu semuanya. Kan kalau berpuasa itu keluar darah haid itu batal ya. Sekarang saya mau nanya. Kalau misalnya kita lagi puasa Ramadan, udah nyiapin buka puasa dan segala macamnya, tiba-tiba menjelang maghrib, kita merasa ada cairan hangat yang keluar dari kemaluan. Dan memang tanggal haid sih biasanya tanggal-tanggal segini gitu kan. Sambil puasa, sambil dia takut-takut gimana gitu kan, takut haid.
Nah, ternyata begitu udah siap semua buka puasaan, 5 menit atau bahkan 3 menit sebelum maghrib, kita merasa ada ser gitu. Ada cairan yang keluar anget-anget di vagina. Kira-kira jamaah sekalian itu mau nggak untuk memeriksanya? Nah, mau nggak ya? Apa kita tunggu aja gitu kan? Antar aja lah saya ngeceknya abis maghrib aja kali. Kan kalaupun itu darah haid, ya kan taunya habis maghrib gitu ya. Apa gitu aja? Ya enggak. Kita cek aja dengan penuh keberanian. Jangan mode-mode yang ntar aja ngeceknya, toh nanti taunya habis maghrib gitu kan. Itu nanti dilanda was-was loh pada akhirnya, ya kan? Jangan sampai kita takut menerima kenyataan. Udah terima aja. Nah, kita cek kalau misalnya ternyata itu adalah keputihan, ya alhamdulillah, ya kan. Tapi kalau ternyata itu adalah eh, haid, ya sudah, kita terima aja apa adanya. Nanti kita qadha pada di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Kemudian berikutnya lagi adalah junun. Junun itu artinya gila, ya. Gila, ya orang haid, orang puasa tiba-tiba gila, puasanya tentu batal. Kenapa? Karena dia kehilangan syarat sahnya puasa. Puasa yang sah adalah yang dilakukan oleh orang yang dalam keadaan kondisi waras, ya. Aqil bahasa Arabnya. Kalau dia tiba-tiba kehilangan kesadaran atau fungsi akalnya, seperti misalnya dia gila, maka dia batal puasanya. Dan yang ketujuh itu adalah murtad. Nah, ini juga kehilangan syarat sah. Syaratnya puasa supaya bisa dianggap sah itu adalah kalau dikerjakan oleh orang yang beragama Islam. Kalau dia tidak beragama Islam, ya berarti dia batal puasanya. Gitu. Oke, baik. Berikutnya. Hmm. Next. Nah, next lagi. Ini skip dulu. Ini dia. Tentang makan dan minum ya. Manasya wa huwa imun. Boleh diklik satu pencetakan lagi, Ibu. Ya. Manasya wa huwa imun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqa. Ya. Siapa yang lupa bahwa dia sedang berpuasa, lalu dia makan atau minum, lanjutkan puasanya karena saat itu Allah lah yang memberi makan dan minum. Artinya apa? Ya kalau namanya orang lupa ya, lupa itu dalam artian benar-benar lupa kalau dia sedang berpuasa. Kira-kira ada nggak sih orang yang lupa bahwa dia sedang berpuasa? Ya ada aja ya. Misalnya dia itu lagi tidur siang ya, bangun-bangun dari tidurnya nyawanya belum ngumpul gitu. Dia buka pintu rumah, ada tukang bakso mangkal, dia makan, ada kelar makannya habis itu ditegur gitu kan. Nah, itu baru akhirnya dia ingat padahal udah makan kan. Maka ini ya nggak batal puasanya. Ini adalah orang yang paling bahagia ya di siang hari bulan Ramadan karena puasanya tidak batal, perutnya kenyang, hausnya hilang ya. Ini termasuk orang yang memang dapat anugerah, orang yang paling beruntung di siang hari bulan Ramadan. Tapi pertanyaannya gini, kalau kita mendapati orang yang sedang berpuasa, terus dia lupa bahwa dia sedang berpuasa, terus dia makan dan minum, apakah kita wajib segera mengingatkan atau kita boleh tunda? Kita lihat-lihat dulu. Kalau dia minum air, ya kita segera tegur gitu kan. Karena dengan menegurnya tidak mendatangkan suatu hal yang memberatkan. Yang memberatkan dia adalah dia lagi enak-enak makan rawon sambal mercon gitu kan. Atau apa ayam goreng sambal ijo level 12. Dia lagi makan ayam sepedas itu langsung ditegur di tengah-tengah makan sepedas itu. Nah, itu betul-betul memberikan madarat, memberikan masyakoh kepada yang ditegur. Harusnya biarin aja dia selesai makannya, dia minum dulu, baru kita tegur, gitu kan. Jangan sampai masih pedes-pedesnya, kasihan ya. Dia nanti menahan pedesnya sampai maghrib. Oke, baik. Berikutnya lagi. Nah, muntah dengan sengaja. Baik, saya masih mau membahas tentang makan dan minum dahulu, jamaah sekalian. Jadi, bedakan antara lupa
makan gara-gara lupa dengan makan gara-gara lalai. Makan gara-gara lalai itu bahaya. Lalai itu maksudnya lalai untuk menentukan waktu maghrib. Saya kasih contoh misalnya gini. Ada orang nih sore-sore dia udah masak buat siapin buka puasa, udah selesai semua dimasak, tiba-tiba dia ngantuk ketiduran ya di sofa rumahnya, sambil nyalain AC, pokoknya enak banget tidurnya. Ketika dia begitu deep sleep ya, tidurnya sangat-sangat nyenyak, sayup-sayup dia mendengar bunyi mirip beduk maghrib ya. Dung 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 gitu kan. Dia langsung bangun, dia meyakini itu adalah beduk maghrib, sudah masuk waktu maghrib. Lalu tidak ragu-ragu dia langsung ke apa ke dapur untuk apa? Untuk mengambil air lalu dia membatalkan puasanya. Ya, dia pikir udah maghrib, ternyata anaknya itu bingung, kok mama minum sih? Emangnya mama haid tiba-tiba nih, kok tiba-tiba dibatalin puasanya? Lalu ibunya bilang, ini udah maghrib, tadi mama dengar ada beduk maghrib. Mohon maaf mah, itu bukan beduk maghrib. Itu adalah iklan sirup marjan di TV. Emang ada adegan mukul beduknya sih, gitu kan. Nah, ini kan jadi bahaya kan. Dikiranya udah beduk, udah maghrib, ternyata belum. Dan pada faktanya dia sudah minum sebelum masuk waktu maghrib. Apakah dia batal? Jawabannya batal. Kenapa? Karena dia lalai menentukan maghrib. Dia hanya mendasarkan apa perasaannya dung 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 lalu dia minum. Harusnya dia tabayun dulu, dia klarifikasi dulu, bener enggak ini suara beduk? Coba dilihat jam dindingnya atau jam di HP-nya atau setidaknya lihat di TV, di channel TV udah bunyi apa azan atau belum. Jadi dia konfirmasi dulu gitu loh. Itu beduk maghrib apa bukan, ya kan? Ada kelalaian di situ, dia batal pada akhirnya. Tapi apakah dia berdosa atau tidak? Mudah-mudahan tidak, karena dia tidak memiliki niatan sama sekali untuk merusak puasanya. Dia benar-benar dipikirnya udah maghrib ternyata belum. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, puasanya batal, tapi dia tidak berdosa, tapi dia wajib mengqadha gitu. Maka jemaah sekalian hati-hati gitu kan. Hati-hati kalau kita lagi buka puasa bersama ya, lagi buka puasa bersama, terus jauh dari masjid, terus kita ada yang asal jeplak udah maghrib, cobalah dicek apakah sudah benar dengan jadwal imsakiyah, sudah benar dengan jam yang ada di HP kita, dengan yang di jam tangan kita, itu barulah nanti kita memutuskan untuk minum dengan segala kehati-hatian. Oke, yang berikutnya adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu maksudnya adalah melakukan tindakan pada badan kita agar keluar muntahnya dengan mengorok-ngorok mulut, dengan memencet-mencet leher, lalu keluar muntahnya. Nah, itu tuh yang membuat kita dianggap muntah dengan sengaja. Maka disebutkan man zara'ahul qai'u, siapa yang terpaksa muntah atau tidak sengaja muntah, maka dia tidak perlu mengqadha puasanya karena puasanya memang tidak batal. Waman istaqa'a, siapa yang muntah dan dengan sengaja, falyaqdi, maka dia wajib mengqadha. Ya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita tuh lagi pusing, mabok di perjalanan, terus huwe gitu kan. Nah, itu kan bukan disengaja namanya. Yang sengaja itu yang melakukan tindakan untuk memuntahkan gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Berikutnya. Nah, murtad ini juga merupakan pembatal puasa. Ya, lain asyrakta la yahbitanna amaluk wa lanakunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka Allah akan menghapus amal-amalmu. Ya. Artinya apa? Kalau ada orang murtad, Allah akan hapus amalnya. Dihapus amalnya bukan pada saat dia murtad saja tidak, tapi semua amal baik yang pernah dilakukan sebelum dia murtad, maka batal semua amal-amal ibadahnya. Itu ya.
batal semuanya amal-amal ibadahnya, baik yang dahulu atau dahulu sekali gitu. Ya ibaratnya ada orang murtad umur 35 gitu kan. Maka umur 35 selama dia dari kecil sampai dia umur 35 semua ibadahnya itu dianggap batal semua, dianggap tidak pernah dikerjakan. Ya, tapi kalau misalnya dosa-dosanya enggak dibatalkan. Yang dibatalkan adalah kebaikan-kebaikannya. Rugi kan? Nah, kalau misalnya dia nanti masuk Islam lagi, ya berarti dia ngumpulin pahala dari nol lagi. Baik, berikutnya lagi. Nah, pembatal puasa berikutnya adalah haid dan nifas nih. Karena yusibuna dzalika fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'is shalah. Jadi, kalau hadis ini menjelaskan ada perempuan yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata perempuan ini, wahai Aisyah, kalau ada seorang perempuan dia itu apa namanya, dia itu haid, kemudian dia tidak melaksanakan puasa dan sholat di bulan Ramadan, apakah kedua-duanya diqodho? Kemudian kata Sayyidah Aisyah, yang diqodho oleh orang yang sedang haid, yang diqodho hanya puasanya saja, karena memang sholat-sholat yang ditinggalkan selama haid itu tidak perlu diqodho, yang diqodho adalah puasanya. Ini buat orang yang tidak sholat gara-gara haid itu tidak perlu diqodho, yang diqodho puasanya saja. Oke, nah jamaah sekalian, kalau misalnya ada orang yang sedang haid dan sudah selesai haidnya di malam hari nih, malam hari sudah selesai haidnya gitu kan, terus dia udah nawaitu shoma godin, tapi dia belum mandi, dia tertidur dan baru bangun di subuh hari jam 5 misalnya, apakah apakah dia itu dianggap dianggap puasanya sah atau tidak? Nah, ini nih yang sering ditanyakan kan. Ini saya memulai puasa boleh nggak dalam keadaan belum suci, belum bersuci dari haid? Saya sih udah suci dari malam, udah niat mau puasa. Cuman saya belum mandi. Apakah bisa memulai puasa dalam keadaan belum mandi? Ternyata diperbolehkan. Dari mana dasarnya? Dari apa yang terjadi pada Nabi. Nabi pernah melakukan hubungan badan di malam hari bulan Ramadan, kemudian tertidur dan baru bangun di waktu subuh dalam keadaan belum mandi janabah. Kemudian diriwayatkan dalam hadis itu, kata Sayyidah Aisyah, begitu juga terjadi juga ketika Nabi berhubungan badan dengan Ummu Salamah. Yudrikuhul fajru gitu kan, terbangun di waktu fajar, di waktu subuh, dan Nabi belum melaksanakan mandi. Lalu dalam riwayat itu dikatakan Nabi ketika terbangun subuh Nabi mandi, kemudian Nabi tetap melaksanakan puasa dan Nabi tidak mengqadha puasanya. Artinya puasa itu memang sah. So, artinya bisa-bisa saja seseorang memulai puasanya dalam keadaan belum mandi junub. Sebentar. Saya off dulu sebentar. Nah, baik, berikutnya lagi. Nah, bekam apakah ini membatalkan puasa atau tidak? Bekam ini nanti ada 3 hadis yang berkaitan dengan apakah dia membatalkan puasa atau tidak. Para ulama berbeda pendapat. Yang pendapat yang pertama, para ulama dalam mazhab Hambali mengatakan batal berdasarkan hadis Nabi yang bunyinya aftarul hajim wal mahjum. Bahwa orang yang berbekam dan orang yang dibekam itu batal. Gitu ya. Namun hadis ini sudah dianulir dan tidak berlaku lagi begitu ada hadis yang terbaru. Hadis yang terbaru itu ada 2 ya yang datang kemudian. Jadi kan masa pensyariatan itu ada 23 tahun ya.
Jadi hadis-hadis yang datang yang berikutnya itu bisa saja membuat hadis yang sebelumnya itu tidak berlaku. Ya amandemen lah kalau sekarang mungkin maksudnya. Nah, jadi ada hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah itu dalam keadaan ihram dari haji dan umroh, dan juga beliau dalam keadaan berpuasa, beliau itu berhijamah. Berhijamah itu artinya berbekam. Nabi berbekam dalam kondisi ihram dan juga Nabi berbekam dalam keadaan berpuasa, gitu ya. Nah, kemudian para ulama mengambil kesimpulan, oh berarti pengharaman apa larangan berbekam dalam keadaan berpuasa itu sudah tidak berlaku lagi, gitu ya. Dan ditegaskan lagi dalam sabdanya Nabi, salatun la yuftirna shaim. Ada tiga perkara yang tidak membatalkan puasa, yaitu tiga ya, yang tadinya dianggap membatalkan tapi sekarang jadi enggak. Yang pertama al-hijamah. Tegas Nabi bilang hijamah alias berbekam tidak membatalkan. Yang kedua adalah al-qai, muntah. Maksudnya di sini adalah muntah dengan sengaja. Tadinya segala macam muntah itu menyebabkan batalnya puasa. Tapi sekarang sejak Nabi mensabdakan itu yang membatalkan hanya puasa, hanya muntah yang dalam keadaan sengaja saja. Sedangkan yang dalam keadaan tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Dan yang ketiga adalah al-ihtilam. Al-ihtilam itu artinya adalah orang yang mimpi basah tidak membatalkan puasanya. Yang membatalkan itu adalah yang jadi kalau yang tadi Bu yang keluar mani dengan sengaja itu maksudnya adalah istimna itu yang ada orang masturbasi atau onani gitu ya, itu yang membatalkan puasa, tapi kalau mimpi basah tidak membatalkan. Berikutnya, sebentar, sebentar, sebentar. Baik, em, nah ini dia. Ini tadi sempat sudah kita bahas ya, tentang Rasulullah itu ternyata pernah terbangun di subuh hari dalam kondisi junub, dan ternyata beliau itu eh, apa namanya tidak mandi lagi. Baik, berikutnya cela obat tetes mata batal atau tidak. Anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iktahala fi Ramadan wa huwa shaim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW memakai celak mata pada bulan Ramadan dan beliau dalam keadaan berpuasa. Artinya bahwa memasang sesuatu di mata kita gitu ya, itu apa namanya tidak membatalkan ya. Tetes mata itu tidak membatalkan. Maka apapun yang kita pakai di mata, mau celah ataupun tetes mata itu tidak membatalkan. Baik. Nah, jawab sekalian, sebelum kita buka tanya jawab, ini saya akan jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan dispensasi ya. Pihak yang boleh atau diberikan keringanan untuk tidak berbuka puasa, siapa saja? Yang pertama, di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 itu disebutkan, "Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra." Bahwa ada tiga yang diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Nah, ini kadang-kadang nanti ditanya wanita hamil dan menyusui itu apakah membatalkan, boleh membatalkan atau tidak. Sebetulnya wanita hamil dan menyusui itu tidak termasuk pihak yang disebutkan di Al-Baqarah 184 ini. Tapi nanti para ulama itu mengkiaskan baik kepada orang yang sakit atau orang yang tidak mampu, gitu ya. Karena yang disebut itu cuma tiga, hanya marid, sakit, kemudian ala safar alias musafir, kemudian yang ketiga ala ladzina yutiqunahu fidyah. Dia tidak mampu puasa tapi mampu melakukan fidyah. Udah itu aja yang diberikan dispensasi, gitu ya. Berikutnya boleh dibuka semuanya. Nah, orang yang sakit yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa itu adalah orang yang kalau dengan berpuasa puasanya tambah parah atau kesehatannya atau kepulihannya bisa tertunda.
Dan nggak boleh sembarangan sakit dikit nggak puasa kan nggak boleh ya. Nah, orang yang sakit yang memilih untuk tidak berpuasa, berarti dia harus mengkodok kalau nanti sudah sembuh. Dan orang yang bepergian itu juga tidak sembarang bepergian. Nanti kalau kita mudik, Bu, kalau kita mudik itu apakah kita memilih untuk membatalkan atau tidak tuh tergantung. Apakah beperjalanannya kita itu untuk tujuan yang diperbolehkan, mudik mah pastinya diperbolehkan ya. Tapi jaraknya nih, jaraknya apakah sudah mencapai minimal 89 kilometer gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah memenuhi syarat, satu lagi kalau dalam madzhab Syafi'i, boleh kita memilih untuk tidak berniat puasa pada hari itu asalkan subuh sudah berstatus musafir. Jangan subuh kita masih di rumah, kita sudah berniat untuk tidak puasa dan kita sarapan di pagi hari gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Ya nggak mungkin kita gini, pagi-pagi udah sarapan, ditanya kenapa nggak puasa, oh saya musafir. Emang berangkatnya kapan? Berangkatnya entar sih, habis asar. Kan nggak mungkin gitu ya. Jadi subuh itu sudah berstatus sebagai musafir. Maka kalau kita baru mau safar tuh jam 10 pagi misalnya, ya dari rumah subuh kita tetap berpuasa. Kalau misalnya toh misalnya di tengah perjalanan kita mau membatalkan, ya batalin aja di tengah perjalanan, ya kan? Bukan dari sejak di rumah. Oke. Dan tiga adalah tidak mampu adalah orang yang tua, yang sudah lansia, sudah tidak mampu lagi berpuasa, dan orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Nah, orang yang tidak diharapkan kesembuhannya karena sakit-sakitan terus dan orang yang sudah tidak mampu berpuasa lagi itu fidyah. Jadi fidyah ini menjadi konsekuensi bagi orang yang sama sekali tidak mampu lagi berpuasa sampai kapanpun seumur hidupnya dia nggak akan mampu, ya. Nah, ketika dia tidak akan mampu lagi sama sekali, baru dia fidyah. Nah, kalau misalnya dia masih berpotensi akan mampu berpuasa, nanti dia kodok puasanya ketika dia sudah mampu. Maka orang hamil dan menyusui ada di antara dua, dua sisi nih. Dia bisa masuk dalam kondisi sakit, tapi juga dalam kondisi tidak mampu. Coba kita lihat di slide berikutnya. Nah, mungkin ini adalah slide yang terakhir sebelum kita buka tanya jawab. Wanita hamil dan menyusui tidak puasa Ramadan, qadha atau fidyah itu tergantung. Tergantung apanya? Tergantung kondisinya. Kondisinya dia hanya wajib qadha saja kalau dengan berpuasa dia itu mengkhawatirkan dirinya yang kenapa-kenapa. Artinya dia yang apa namanya nggak kuat puasa gitu. Ya, kalau dia nggak kuat puasa berarti dia disamakan dengan orang sakit, dia qadha saja, tidak perlu fidyah. Begitu juga kalau misalnya khawatirnya dua hal. Dia yang nggak kuat dan bayinya juga khawatir kenapa-kenapa. Nah, itu juga masuknya kodok saja. Pokoknya selama ada kekhawatiran pada diri si ibu hamil atau menyusui, artinya ibu hamilnya nggak kuat, ibu menyusuinya juga nggak kuat, maka dia cukup mengkodok saja, tidak perlu fidyah. Nah, yang wajib kodok dengan fidyah itu hanyalah orang yang eh, sebetulnya dia kuat berpuasa. Dia hamilnya kuat puasa, walaupun menyusui mungkin dia juga kuat puasa, gitu ya. Tapi dia mengkhawatirkan anak yang dikandungnya takut gugur, takut malnutrisi, ya. Terus anak yang disusui takut nggak cukup ASI-nya dan lain sebagainya. Jadi dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tapi dia mengkhawatirkan anaknya. Maka dengan kekhawatiran pada anaknya tersebut sementara dirinya tidak sakit berarti kan nggak bisa masuk dalam kategori sakit, dia masuknya dalam kategori tidak mampu. Kalau dia tidak mampu alasannya berarti dia wajib fidyah. Tapi kenapa fidyah dan juga qadha? Fidyah itu dilakukan karena alasan tidak puasanya karena tidak mampu, dan kenapa qadha juga karena akan ada masa di mana nanti dia akan mampu berpuasa setelah dia sudah tidak akan hamil dan menyusui lagi. Kira-kira demikian jamaah sekalian. Baik, jamaah sekalian mungkin masih ada kurang lebih setengah jam untuk tanya jawab. Saya kembalikan waktu dan media Zoom kepada Ibu Neni. Jika ada pertanyaan silakan Bu Neni. Saya izin off cam ya Bu karena qadarullah ini ada hal mendadak jadi harus di perjalanan. Iya. Baik, silakan Bu Neni. Baik, terima kasih Ustazah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah atas materinya. Mungkin kita beri kesempatan Bapak Ibu-Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Jika ada pertanyaan langsung bisa raise hand
Jika belum ada, mungkin pertanyaan pertama dari saya sendiri, Ustazah, mungkin terkait pertama terkait fidyah ya, Ustazah. Fidyah itu eh, kita bagaimana kaidahnya? Maksudnya, apakah fidyah itu memberi makan kepada sembarang orang atau harus orang miskin atau seperti apa? Pertama itu, yang kedua terkait dengan wanita yang eh, misalnya kan mungkin ada juga sebagian wanita yang misalkan udah hamil lagi menyusui lagi mungkin ya ketika misalkan masa itu beberapa tahun misalnya belum bisa untuk koldo. Nah itu apakah kita tetap harus mengkoldo ketika dia sudah mampu atau kewajibannya itu apa namanya hanya sudah gugur dengan fidyah? Mungkin itu dulu Ustaz. Baik, jamaah sekalian, ketentuan fidyah itu fidyatun ta'amu miskin. Pokoknya setiap kali ada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang berkaitan dengan fidyah, itu selalunya berkaitan dengan fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Artinya fidyah itu harus selalu diberikan sama orang miskin atau yang lebih parah dari orang miskin itu orang fakir. Kalau zakat itu bisa diberikan pada orang kaya, bisa. Asalkan orang kaya itu misalnya dia ambil zakat, dia ambil zakatnya. Orang-orang di Basnas, Bu, gajinya luar biasa. Tapi karena dia ambil kan tetap dapat jatah istilahnya begitu kan. Nah, kalau fidya itu enggak. Fidya itu hanya diberikan pada fakir dan atau miskin, ya kan? Dan penyebabnya itu macam-macam. Salah satunya yang menyebabkan dia wajib bayar fidyah, ya tadi wanita hamil dan menyusui yang hanya mengkhawatirkan anaknya saja, dia wajib qadha dan juga fidyah. Nah, jamaah sekalian, kadarnya berapa kadar fidyah itu yang wajib untuk dibayar oleh kita kepada orang miskin itu? Nah, di sini nanti para ulama memang berbeda pendapat ya. Kalau mau yang paling ekonomis sih memang pendapat dalam madhab Syafi'i ya. Pendapat dalam madhab Syafi'i itu hanya satu mud bahan mentah pokok. Jadi dalam madhab Syafi'i itu tidak diperbolehkan membayar fidyah dalam bentuk uang. Bolehnya hanya dalam bentuk makanan pokok mentah. Nah, kalau di kita makanan pokok mentah itu adalah beras ya. Jadi bayarnya itu dengan beras. Nah, berapa banyak berasnya? Satu mud per harinya. Satu mud itu kurang lebih seperempat dari yang kita bayarkan untuk zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu namanya satu sok. Satu sok itu 4 mud. Satu sok itu kurang lebih 3,5 liter. Satu mud itu per seperempatnya. Jadi kurang lebih 0,8 liter. Kalau kita nggak mau repot ngurusin 0,8 liter, ya udahlah seliterin aja gitu kan. 1 liter deh. Jadi 1 hari nggak puasanya itu diganti dengan 1 liter beras. Nah, 1 liter beras itu dengan kualitas beras yang mana? Beras yang biasa menjadi standar di rumah kita. Itu yang diberikan kepada orang miskin, gitu kan. Nah, kalau misalnya bayar pakai duit, boleh nggak? Boleh, asalkan pakai madhabnya bukan madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i itu, tadi kan 1 mud doang. Kalau dalam madhab Hanafi sekarang, itu boleh pakai duit, tapi pakai duitnya itu enggak seharga 1 liter beras tadi. Jadi kalau mau Hanafi, Hanafi aja gitu. Di dalam madhab Hanafi, bayar fidyah itu ya satu sok itu 3,5 liter. Jadi bayar fidyahnya itu ya seharga 3,5 liter. 3,5 liter itu kalau di kita berapa? Ikut Basnas aja lah gampangnya. Di Basnas kalau nggak salah untuk ukuran Jakarta fidyahnya itu kurang lebih 50 atau 60 ribu gitu kan per harinya. Ya udah ikut aja gitu kan. Jadi nggak usah, jangan ambil yang gampangnya aja. Di Syafi'i ngambil yang 1 liternya, terus soal pakai duitnya pakai yang Hanafi, jangan gitu. Enggak. Jadi kalau mau fidyah ya pakai duit ya pakai Hanafi gitu. Kalau mau beras ya bisa juga pakai Syafi'i yang 1 liter. Masing-masing ada minus plusnya sih Bu. Kalau di Hanafi itu enaknya kita tinggal transfer doang ya kan. Tapi kalau di Syafi'i emang agak ribet nih bawa-bawa berasnya gitu kan atau ngirim-ngirim berasnya ribet. Tapi enaknya di Syafi'i itu beras yang kita bagi, insya Allah pasti dimakan sama orang miskinnya. Beda dengan di Hanafi kalau pakai uang, kadang-kadang uang yang kita kirim sama orang yang menerima fidyah itu dipakai bukan untuk makan ya, malah dibeliin rokok, malah dibeliin
tiket jalan-jalan kan gitu ya. Nah, itu jadi masing-masing ada minus plusnya. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana dengan wanita yang hamil dan menyusui terus-terusan tiap tahunnya? Ya tinggal dihitung aja, ada berapa Ramadan yang dia tinggalkan, nanti diqodho kalau misalnya dia sudah pakai kontrasepsi misalnya gitu kan. Misalnya saya tahun 2022 deh lahiran, 2023 nyusuin, 2024 hamil lagi, 2025 mungkin berpotensi menyusui lagi. Ya sudah, misalnya saya berniat setelah saya udah pakai kontrasepsi, tidak ada niatan untuk hamil lagi, ya udah berarti saya dari 2022 ada berapa Ramadan yang ditinggal. Oh ternyata ada 4 Ramadan, ya kan? 4 Ramadan berarti anggap aja 30 hari kali 4. 3 kali 4 berarti 12, 120 hari. Ya udah, itu nanti saya kodok nanti. Begitu saya sudah paripurna menyusui anak yang paling bungsu, nggak hamil lagi, udah mampu puasa, saya kodoin aja santai, ya kan? Minimal di awal misalnya udah bayar vidya dulu deh, biar tenang vidyanya udah dibayarin, tinggal kodoknya saja. Nah, kodoknya itu nanti bisa aja setiap Senin dan Kamis ya. Senin, Kamis dia kodok, Senin, Kamis dia kodok. Ya sudah, selesai. Paling nanti orang husnuzon, Bu. Husnuzonnya itu gini. Wah, Ibu Bu Aini Senin Kamis puasa mulu ya, gitu kan. Masya Allah lah, ahli puasa dia. Dia nggak tahu aja kalau kita kodok gitu loh. Ah, nggak apa-apa. Senin, Kamis, kalau perlu seminggu 3 kali juga nggak apa-apa. Orang yang tidak punya hutang puasa saja bisa gitu mendawamkan. Mendawamkan itu mengistiqomahkan, merutinkan puasa tiap Senin dan Kamis sebagai puasa sunnah. Belum lagi ayamul bid, belum lagi puasa Asyura, Tasu'a, belum lagi puasa-puasa yang lain, ya kan? Puasa-puasa yang sunnah-sunnah saja mereka semangat, harusnya kita untuk puasa yang wajib lebih semangat lagi untuk melakukannya. Kira-kira demikian, Bu Neni. Apakah Nah, ada ya, pertanyaan lain? ada Ustazah. Mungkin itu juga berlaku untuk yang sakit ya Ustazah ya. Maksudnya karena penyakitnya dilarang berpuasa setelah beberapa kali Ramadan. Nanti pas waktu ketika udah sehat, Alhamdulillah ya dengan izin Allah sehat misalnya. Nah itu juga bisa dicicil begitu ya Ustazah, sama halnya dengan tadi yang melahirkan dan menyusui ya Ustazah ya. Betul, betul, betul. Jadi Ah, ya. gini, kalau ada orang yang dia ragu-ragu, kira-kira saya bisa puasa lagi nggak ya, gitu kan? Karena divonis misalnya sama dokter, wah ibu bakalan kayaknya nggak bisa berpuasa dalam beberapa tahun ke depan deh. Kira-kira bisanya kapan dok? Ya, ya pokoknya kalau udah sembuh Bu. Cuman saya nggak tahu ibu sembuhnya kapan gitu kan. Ya kalau mau amannya sih bayar vidya aja dulu. Anggaplah misalnya dia termasuk orang yang sakitnya, dia termasuk orang yang sakitnya tidak bisa diharapkan kesembuhannya gitu. Berarti kan dia wajib bayar vidya kan. Ya udah bayar vidya aja. Kok qadarullah Allah kasih dia sehat. Nah kalau Allah kasih dia sehat, maka dalam sehatnya itu dia jadi wajib mengqadha gitu. Kecuali kalau dia tuh nggak mampu puasanya tuh sampai akhir hayatnya, Bu. Sampai dia meninggal, dia nggak sanggup-sanggup puasa. Ya berarti nggak usah kodok, orang dia emang nggak sanggup kan. Yang penting kan fidyahnya udah terbayarkan. Kira-kira seperti itu. Amannya fidyah aja dulu. Nanti kalau udah sanggup, baru deh cicil-cicil puasanya semampunya dia. Ya, untuk yang pembayarannya Ustazah misalkan kita fidyah itu di tahun misalnya di bulan Ramadan selama 30 hari berarti di akhir Ramadan atau per hari gitu kita keluarkan. Itu bisa saja keduanya. Oke, jadi membayar fidyah itu paling cepat itu pada saat dia batal. Jadi kalau misalnya dia hari ini batal, ya berarti hari ini dia udah bisa untuk membayarkan fidyahnya atas puasanya yang batal pada hari ini. Nah, tapi kalau dia mau nunda, boleh. Sampai kapan boleh nunda bayar fidyahnya? Sama kayak kodok. Kodok itu bisa ditunda. Sampai kapan? Sampai sebelum datang Ramadan tahun berikutnya. Bedanya, fidyah itu bisa dibayarkan di bulan Ramadan, tapi kodok puasa nggak bisa di bulan Ramadan, ya kan? Nah, jadi misalnya saya mau bayarnya ntar aja deh. Saya mau bayarnya nanti setelah bulan Syawal atau Syaban bulan depan. Pokoknya setelah kelar Ramadan saya mau bayar fidyahnya.
boleh, nggak apa-apa. Misalnya nggak apa-apa, nggak masalah. Soalnya Ramadan lagi banyak pengeluaran, Syawal lagi banyak pengeluaran mudik misalnya. Gimana kalau ntar aja 2 bulan dari sekarang deh gitu. Ya boleh, nggak apa-apa. Yang penting sebisa mungkin dibayarnya sebelum datang Ramadan tahun berikutnya. Tapi kalau yang ditanyakan gini, boleh nggak dibayar di awal Ramadan aja untuk 30 hari ke depan? Dah, saya niat nggak akan puasa selama 30 hari ke depan, saya bayarin deh sekarang. Ya boleh-boleh saja, boleh melakukan kewajiban sebelum waktunya dalam urusan pembayaran fidyah, karena dikiaskan pada zakat fitrah. Zakat fitrah itu harusnya kan dibayarkan di malam 1 Syawal. Tapi para ulama memperbolehkan kita membayar zakat fitrah sejak malam pertama Ramadan sudah boleh bayar zakat fitrah. Maka itu kebolehan membayar zakat fitrah di awal waktunya itu membuat kita jadi boleh bayar fidyah juga di awal waktunya. Belum batalin puasa, udah bayar fidyah duluan tuh boleh. Cuman kalau nanti ternyata kita udah bayar fidyah 30 hari ke depan kan, tiba-tiba kita di hari kelima mampu puasa gitu kan, ya fidyahnya nggak bisa ditarik Bu, nggak bisa dirembes gitu ya, udah dibayar. Kira-kira seperti itu. Ya, siap Ustazah. Ustazah mungkin ada dua pertanyaan dulu. Yang pertama terkait dengan kalau berenang bagaimana Ustazah? Apakah membatalkan puasa? Yang kedua terkait dengan hukumnya minum pil penunda haid agar bisa puasa full di Ramadan. Mungkin itu dua, dua dulu Ustazah. Oke, kalau berenangnya berenang sambil minum air, literally minum air nih, bukan pantun gitu ya, bukan apa sih, bukan peribahasa, beneran sambil berenang minum air, cakep gitu ya. Enggak, ini minum air beneran, ada yang tertelan masuk ke dalam perutnya, batal puasanya. Kenapa? Ya karena meminum air itu masuk ke dalam perut, tapi kan nggak sengaja, niatnya berenang, sengaja nggak sengaja masuk sesuatu ke dalam perut kita, itu batal puasanya. Nah, misalnya gini, ada orang nggak sengaja, dia dia lagi puasa ya, dia nguap, lebar banget nguapnya, wah gitu kan, masuk laler, keselak bu, glek gitu, batal itu. Tapi kan nggak sengaja, iya sengaja nggak sengaja, pokoknya masuk sesuatu ke dalam perut itu batal. Sama kayak misalnya orang puasa nih, ditusuk perutnya gitu kan pakai pisau sama orang, ditancepin, ditikam gitu kan. Maka orang yang perutnya ditikam itu batal puasanya. Kenapa? Ada pisau masuk ke perutnya gitu kan. Tapi kan nggak sengaja. Bukan masalah sengaja nggak sengaja. Pokoknya ada yang masuk ke dalam perutnya itu batal puasa. Nah, tapi kalau misalnya dia berenang, tidak ada air yang masuk ke dalam perutnya, nggak ada yang masuk lewat perutnya, itu bisa saja lewat mulut, bisa saja lewat hidung gitu kan. Karena kan masuknya air ke dalam perut itu bisa lewat hidung atau lewat mulut. Kalau lewat mata enggak, lewat kuping enggak juga, enggak ada salurannya. Nah, tapi kalau hidung sama mulut itu masuk gitu loh. Tapi jarang-jarang ya orang berenang nggak masuk air itu jarang sih. So, sebaiknya menghindari aja berenang. Kalaupun mau berenang, ntar habis maghrib gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya tentang minum pil penunda haid. Minum pil penunda haid pada saat ingin berpuasa itu para ulama mayoritas kalau kita cari di studi fatwa kontemporer gitu ya, kita tidak mendapati banyak yang apa kita tidak mendapati adanya ulama yang secara mutlak mengharamkan sebetulnya. Kalau misalnya dicari hadis sama Qurannya nggak akan ketemu, Bu. Karena ini adalah fenomena kontemporer yang nggak pernah ada di masa Nabi gitu kan. Jadi kalau di fatwa-fatwa kontemporernya gini, kita cari deh lembaga-lembaga fatwa dunia. MUI nggak ngelarang. Darul Ifta Al-Masriyah, lembaga fatwa Mesir, nggak ngelarang juga, memperbolehkan mereka. Lembaga fatwa Jordania itu juga memperbolehkan. Darul Hadis Mesra, artinya apa lembaga pengkaji hadis Mesir itu juga memperbolehkan, tapi dengan syarat. Syarat yang pertama diizinkan oleh suaminya, yang kedua berkonsultasi dengan dokter yang terkait dan dinyatakan tidak memiliki resiko yang tinggi. Intinya gini, dokter ngebolehin, suami ngebolehin, berarti boleh. Itu kira-kira, ya. Tapi kalau kata dokter, aduh Bu, ini resikonya tinggi nih. Nanti ibu-ibu bisa anemia, bisa apa, bla 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 bla, resikonya lebih tinggi daripada manfaatnya, berarti nggak boleh. Tapi kalau misalnya resikonya itu bisa ditekan dan manfaatnya itu lebih banyak,
ya pada dasarnya boleh-boleh saja gitu. Karena dasarnya itu cuma hadis Nabi ini aja yang dipakai itu la darar wa la dirar. Artinya tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain gitu. Jadi kalau misalnya berbahaya jadi nggak boleh, kalau berbahaya jadi nggak boleh, kalau tidak berbahaya berarti boleh. Itu aja standarnya. Cuman gini Bu, kita sebaiknya minum pil penunda haid apa enggak ya gitu. Ya tergantung masing-masing sih. Kalau saya pribadi saya nggak mau minum. Kenapa? Ya kalaupun saya haid, biarlah haid, tinggal nanti diganti pasti kodok. Toh tidak urgent juga. Walaupun efek sampingnya tidak terlalu besar, ya namanya juga minum pil pasti ada efeknya yang tidak menyenangkan, nih kan ada resiko. Ya kalaupun saya mau kodok, kodok aja nanti. Toh gini Bu, orang yang sedang dalam keadaan haid, dia berpuasa, dia tidak berpuasa, itu dia tetap tetap ini loh, tetap berpahala loh sebetulnya, ya. Karena puasa buat orang yang sedang haid, puasa buat orang yang sedang haid itu hukumnya apa? Haram. Haram itu artinya apa? Haram itu artinya kalau dikerjakan kalau dikerjakan itu berdosa, kalau tidak dikerjakan maka berpahala. Itu ya. Jadi artinya orang yang sedang haid itu berarti dia kalau nggak puasa justru dia kalau dia tidak berpuasa justru berpahala. Ya ibadahnya orang yang sedang haid itu ya nggak puasa. Ibadahnya orang yang sedang haid itu ya tidak tilawah. Ibadahnya orang yang sedang haid itu ya tidak iktikaf gitu loh. Jadi tidak iktikafnya wanita haid, disitulah dia dapat pahala. Jadi walaupun kita ini haid, tetap aja kita dicatat dapat pahala orang yang sedang berpuasa, gitu kan? Apa nggak enak? Jadi daripada kita bela-belain pakai pil penunda haid supaya bisa dapat pahala puasa, ya ngapain? Orang tidak puasa aja kita dapat pahala puasa kok. Oh, gara-gara apa? Gara-gara kita menghindari larangan Allah. Jadi, nasumulillah, kita berpuasa karena Allah dalam kondisi suci kita menjalankan perintah Allah, wa nafturulillah. Dan kita berbuka atau kita membatalkan puasa untuk menghindari larangan Allah di masa-masa kita haid. Tapi kalau tetap ibu mau pakai pil penunda haid juga ya silakan aja, masing-masing dikembalikan pada diri kita sendiri. Boleh silakan saja, yang penting masing-masing tahu konsekuensinya. Baik. Ya Ustaz, mungkin haid itu rukhsah ya Ustaz ya, tadi keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai perempuan ya Ustaz ya. Baik Betul. Ustazah. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Margareta Windy bahwa katanya kalau dulu sekitar tahun 2017 dan 2021 pernah bayar fidyah kurang dari harga 3,5 liter beras. Apakah boleh kekurangannya dibayar di tahun ini? Karena saat itu ada penjelasan mengenai bolehnya membayar fidyah menggunakan uang yang harganya satu kali makan porsi kita gitu saat ini. Mungkin itu dulu Ustazah. Iya, itu sebetulnya bukan satu porsi kita makan. Kalau satu porsi kita makan, Bu, kita mana sih sama telur ceplok juga dapat 10.000 kan. Jadi bukan Ya itu, betul. tapi bukan itu standarnya. Dan standar satu kali makan itu tuh standarnya itu nisbi ya, bias gitu, tidak ada ukuran patennya gitu. Ya tergantung kita makannya pas lagi lapar apa enggak gitu. Kalau kita lagi lapar-laparnya banyak kita makan, kalau lagi nggak mood ya dikit. Jadi standar kita makan itu selalu berubah-ubah. Nah, maka yang menjadi ya, dan itu tidak diambil dari mata mana juga nggak ketahuan dari mananya. Memang itu diambilnya dari ini, Bu. Ibnu Abbas itu dulu konon ketika bayar fidyah itu dia mengundang semua anak yatim yang fakir, anak yatim yang miskin, itu diundang makan ke rumahnya sampai kenyang, gitu kan? Sampai mereka kenyang, habis itu dianggap sudah bayar fidyah. Nah, cuman apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ini entah kenapa dalam pandangan empat mazhab itu tidak dijadikan acuan dasar. Kenapa? Karena tidak bisa menjadi dasar. Standarnya itu terlalu terlalu tidak terukur, ya kan? Ya ada yang makan banyak, ada yang makan dikit kan pastinya. Jadi harus terukur gitu. Dan yang terukur itu adalah takaran
sok dan mud. Kalau sok itu takaran zakat fitrah, kalau mud itu memang seperempat dari zakat fitrah gitu. Jadi ya kalau misalnya merasa ada yang kurang dari pelaksanaan fidyah, ya kan, bayarnya pakai duit, ya berarti duitnya setara dengan 3,5 liter beras. Ikutin aja dengan standarnya Basnas biar gampang. Kalau kurang ya bayar aja. Sekarang-sekarang ini mumpung masih ingat kan, mumpung juga ada uangnya, ya sudah kita pakai aja biar kita tenang juga. Baik. Iya, siap Ustazah. Selanjutnya Ustazah, ini dari Mbak Fadla menyampaikan bahwa izin bertanya Ustazah, ibu saya 70 tahun sedang sakit dan tidak minum obat yang tidak boleh putus. Apakah bila ibu tidak puasa Ramadan dikarenakan kewajiban qadha dan membayar fidyah? Ini tadi sempat disinggung sih mungkin Ustazah mungkin mau izin Eh, atas kasus ini mungkin Ustazah disampaikan Kasusnya, kembali. oke. Ini kasusnya beliau itu diharapkan kesembuhannya atau enggak ya? Oh iya, belum ada penjelasan nih. Mbak Fadla, apa bisa menyampaikannya? Boleh di-unmute yang bertanya biar mungkin Iya, bisa. iya, Hah? Gimana Ibu? saat ini dia sakit Alzheimer sama diabetes dan darah tinggi. Terus keadaannya apa sih? Hmm, stroke gitu. Oh, oke. Oke, kalau udah dalam kondisi ya penyakit-penyakit demikian, Ibu, kalau untuk orang diabetes yang usianya mungkin masih di bawah 50 masih santai gitu ya. Tapi kalau tergantung juga kan diabetesnya, ada diabetes yang parah, ada diabetes yang tidak parah, begitu kan. Em, jadi kalau misalnya memang beliau ini sakit dan sangat-sangat kecil sekali kemungkinannya beliau akan sembuh lagi, apalagi Alzheimer ya, apalagi stroke juga. Dan ini ya qadarullah dua penyakit ini biasanya kecil kemungkinan akan sembuhnya. Nah, kalau misalnya mau amannya dibayarkan fidyahnya saja Ibu. Karena apa? Karena kemungkinan kecil akan mampu berpuasa lagi gitu kan. Bayarin aja fidyahnya. Tapi kalau misalnya qadarullah gitu kan, dengan dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, ternyata ibunda ternyata disembuhkan, disehatkan kembali. Ya tinggal nanti dicicil-cicil kodok-kodoknya jika beliau mampu untuk melakukannya. Tapi jika pun tidak, ya sudah fidyah saja. Toh beliau sudah masuk dalam kategori boleh untuk tidak berpuasa gara-gara lanjut usia dan gara-gara sakit yang memang sangat kecil kemungkinannya untuk disembuhkan. Silakan di apa namanya? Silakan di eh, bayarkan fidyahnya saja. Jazakallah Ustaz. Ya, terima kasih Ustazah. Ini pertanyaan kembali terkait dengan mungkin ini belum mencapai ini ya, teman mungkin masih menyambung terkait dengan puasa. Ini terkait puasa qadha dan bulan Syawal Ustazah mungkin. Ya, Jika misalkan diniatkan bersamaan, apakah boleh nih pada saat Syawal itu kita niat puasa juga niat qadha gitu? Karena itu tadi mungkin khawatir tidak dapat sunnah gitu kalau kita qadha dulu atau seperti apa. Nah, mungkin ini Ustazah pertanyaan dari Bu Margareta Windy. puasa qadha sama puasa Syawal gini, Bu. Ini kan Nabi mengatakan siapa yang beribadah berpuasa selama 1 bulan penuh. Summa atba'ahu sitan min Syawal. Kemudian dia menambah 6 hari di bulan Syawal. Maka dia diganjar seakan-akan berpuasa selama 1 tahun lamanya. Al-Imam An-Nawawi memberikan satu penjelasan tentang hadis ini. Kata Imam Nawawi, seakan-akan orang berpuasa di bulan Ramadan dan 6 hari bulan Syawal, itu kan total 30 plus 6, 36 kan. Seakan-akan pahalanya seperti diganjar 1 tahun. Jadi 1 hari puasa Ramadan atau dan 6 hari Syawal itu per harinya itu seperti diganjar 10 hari puasa. Jadi anggaplah kita berpuasa 1 bulan lamanya Ramadan 30 hari kali 10. Jadi 300. Terus Syawal itu 6 hari. Akan-akan diganjar per harinya 10 hari puasa. Berarti sebulan itu kan 30 hari kali 10, 300.
hari puasa ganjarannya. Terus 6 hari bulan Syawal kali 10 berarti 60 hari ganjaran puasanya berarti 300 tambah 60 360 hari ya. Setahun lah itu, setahun Hijriah kan 360 hari. 360 hari itu 1 tahun Hijriah. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya ada orang berpuasa Syawal digabung puasanya sama puasa qadha, ya ujung-ujungnya dia enggak 30 plus 6 puasanya, cuman 30 hari doang ya kan. Misalnya nih, saya Ramadan punya utang 6 hari. Berarti kan saya nggak puasa 6 hari, anggaplah saya puasanya 24 hari. Bulan Ramadannya 24 hari. Tambah nanti Syawal saya puasa 6 hari tapi niatnya qadha. Berarti kan saya cuma puasa 24 tambah 6, cuman 30 hari, ya kan? Bukan 30 plus 6. Berarti kan enggak 30 plus 6 gitu loh. Jadi makanya puasa Syawal itu sebaiknya berdiri sendiri dari puasa wajib gitu loh. Puasa wajib ya puasa wajib, puasa Syawal ya puasa Syawal begitu. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa puasa kodok dulu baru Syawal gimana? Ya udah, kalau gitu puasa Syawal aja dulu. Karena puasa Syawal itu kan terbatas waktunya. Cuman di bulan Syawal doang. Mana banyak acara lagi ya kan? Sepekan pertama sibuk mudik, sepekan kedua sibuk arus balik, sepekan ketiga halal bihalal gitu kan. Sepekan keempat ya di situlah bisa puasa sunnah gitu loh. Terus qadanya gimana? Nah, qada itu kewajiban alat tarahi yang bisa ditunda. Bisa ditunda dari Syawal memanjang sampai bulan Sya'ban, sampai sebelum datang Ramadan tahun berikutnya. Jadi, boleh saja kita prioritaskan Syawal dulu karena waktunya itu pendek, dan qada puasa itu bisa diakhirkan karena waktunya lebih panjang, ada 11 bulan. Gitu kira-kira. Baik. Ya, siap Ustazah. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi sebentar. Ada yang saya tawarkan dulu, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung. Kalau tidak ada, mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustazah. Afwan, Ya. misalnya kalau kita Ramadan full ya di Mekah dan qadarullah haid sampai 8 hari, apakah juga dapat pahala sholatnya orang di Mekah atau Madinah? Kalau gimana, Bu? Kalau kita Ramadan full di Mekah dan qadarullah haid sampai 8 hari, Ah, apakah juga dapat pahala sholatnya orang di Mekah atau Madinah? Mungkin saya juga kurang ya, paham ya. paham. Oh Paham, ya, saya paham. siap. Oh Saya siap siap paham. Bu Ustazah, silakan. Oke, gini. Rasulullah SAW bersabda yang artinya siapa yang merutinkan atau istiqomah melakukan suatu ibadah lalu rutinitasnya terputus gara-gara uzur yang Allah tetapkan kepadanya. Uzur yang Allah tetapkan kepadanya itu bisa jadi haid, bisa jadi penyakit, gitu ya. Atau ada kewajiban lain yang pada akhirnya dia harus menghentikan rutinitas ibadahnya. Maka walaupun dia terputus rutinitas ibadahnya, Allah tetap ganjar dia seperti dia tetap melakukan rutinitas itu. Maksudnya gini, misalnya makanya tadi saya sebutkan ya. Misalnya kita nih tiap malam bertahajud, ya tiap malam kita tahajud. Lalu kemudian pada satu malam kita nggak tahajud gara-gara haid. Itu kita tetap diganjar kayak kita bertahajud gitu loh di malam itu. Kenapa? Karena rutin. Lain halnya dengan orang yang tidak pernah melakukan ibadah tahajud, dia haid, ya rutinitasnya apa? Rutinitasnya nggak sholat kan? Ya nggak dapat apa-apa gitu. Nah, untuk orang yang misalnya, contoh yang tadi Ibu sebutkan tadi, ada orang selama satu full Ramadan, dia niatnya beribadah 1 bulan full di bulan Ramadan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10, 30 Ramadan, dia ada di sana terus. Ya, jadi setiap hari dia puasa di tanah suci, dia taraweh di tanah suci, dia sholat 5 waktu di tanah suci, tiba-tiba di tengah-tengahnya dia haid, entah 7, entah 8, entah 9, entah 10. Selama dia haidnya, dia tetap diganjar mendapatkan pahala
sebagaimana kalau dia tetap melanjutkan rutinitasnya. Rutinitasnya apa? Ya rutinitasnya dia sholatnya di Masjidil Haram dong. Rutinitasnya dia Masjid Nabawi dong, ya kan? Rutinitasnya tarawih dan itikaf di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram dong, ya kan? Jadi terputusnya dia karena haid tetap diganjar pahala seakan-akan dia tetap melakukan rutinitasnya. Kalau seandainya dia tidak haid. Gitu kira-kira. So, aman Bu. Tapi kalau misalnya ibu mau minum pil penunda haid supaya tidak rugi, ya rugi dong saya di hotel mulu 8 hari belanja korma sama gamis mulu nih gitu kan. Ya udah, ibu minum pil penunda haid aja biar lebih tenang juga ya kan. Sayang-sayang udah mahal-mahal ke sono kita nggak ngelihat Ka'bah langsung di dalam masjidnya kan gitu. Ya sudah, minum aja pil penunda haid. Tapi kalau lebih memilih untuk tidak minum pil penunda haid, ya nggak apa-apa juga. Baik. Wah ya, Ustaz. Terima kasih banyak Ustazah atas ilmunya. Mungkin karena waktu juga udah uh, mendekati pukul 9. Mohon izin Ustazah sebelum ditutup mohon berkenan untuk memimpin kita membacakan doa Ustazah. Baik. Alhamdulillah kajian kita sudah selesai. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan kali ini dan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah berikan kita kekhusyuan dan kelezatan dalam beribadah dan kita disehatkan terus, sehat badan, sehat jiwa, sehat mental, sehat kantong juga lah Bu ya. Amin. Dan semoga kita semuanya menjadi hambanya yang bertakwa. Dan satu lagi mungkin pesannya, jangan lupa di bulan Ramadan tiap kali masuk masjid, entah untuk sholat 5 waktu atau buat sholat tarawih atau sholat apapun, kita niatkan sekalian untuk beritikaf. Karena syaratnya beritikaf tidak harus menginap 24 jam. Syaratnya beritikaf itu rukunnya itu hanya sekedar kita masuk ke dalam masjid dalam kondisi tidak berhadas besar, tidak haid, tidak nifas. Kita masuk ke dalam masjid, berdiam di dalamnya, kita berniat untuk itikaf. Maka sejak kita berniat beritikaf, berjalanlah argo itikaf buat kita. Dan ini penting buat kita. Kenapa? Karena perempuan tidak semuanya sanggup untuk beritikaf sambil menginap di masjid. Boro-boro mau nginep Bu, lama dikit di masjid udah banyak yang nelpon. Entah anak-anak, entah bapaknya anak-anak gitu ya. Ada aja gitu yang nelpon. Jadi menjadikanlah momen semua aktivitas di masjid di bulan Ramadan kita niatkan sekalian beritikaf kalau itu ternyata kegiatannya berada di dalam masjid. Itu saja dari saya. Mari kita sama-sama tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana fa'ana bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf jika off cam, mohon maaf jika tadi mungkin ada sempat terputus-putus karena di perjalanan, tapi semoga tidak. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah. Mungkin kita tutup forum kita dengan baca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi